Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Trian Hasugia. Di video kali ini, kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang trigonometri di kelas 11 peminatan, yaitu sudut rangkap. Dasar untuk belajar sudut rangkap ini pastinya dari rumus jumlah sudut yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya buat di kolom deskripsi, supaya kalian bisa mengingat kembali rumus-rumus dari jumlah dan selisih sudut. Ingat, tonton videonya sampai habis dan tetap dukung channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Baik, sekarang kita mau membuktikan atau menurunkan rumus dari sinus 2A. Ingat, 2A itu artinya adalah A ditambah A. Nah, karena dia ada sin A ditambah A, ingat kembali rumus dari sin A ditambahkan dengan B. Nah, di sebelumnya, video sebelumnya sudah kita buat. Sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, ini yang harus kita ingat di sini. Jadi bisa kita buat sinus 2A itu tadi adalah inilah A-nya, yang B-nya ini juga tetap A. Berarti tinggal kita masukkan dia ke rumusnya, yaitu sin A cos A ditambah cos A sin A. Oke, kita arahkan kemari ya. Sin A cos A sin A itu kan sama saja dia dengan sin A cos A tambah cos A sin A. Bisa juga kan kita buat jadi sin A cos A. Maka dari sini sin A cos A ditambah sin A cos A hasilnya adalah 2 sin A cos A. Dan inilah dia rumus dari rangkap C. Oke, sekarang coba kita lihat rumus untuk kosinus. Nah, sama seperti yang tadi, kosinus itu artinya kosinus 2A itu kan sama saja dia dengan kosinus A ditambahkan dengan A. Oke, saya mau ingatkan kembali, di video sebelumnya kita sudah buat bahwa kosinus A ditambahkan dengan B itu rumusnya adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Dan inilah nanti akan kita gantikan ya. B yang di sini juga sama dengan A. Sehingga bisa kita buat jadinya kosinus 2A, masukkan ke rumusnya ini. Cos A karena di sini tadi ya A sama dengan B ya. Dikurang sin A sin A. Oke. Jadi dari sini cos A kali cos A itu kan sama saja dengan cos kuadrat A. Sin A kali sin A itu sama saja dengan sin kuadrat A. Dan inilah rumus pertama untuk kosinus. Sekarang coba kita ingat kembali dari rumus identitas bahwa sin kuadrat A itu hasilnya sama saja dia dengan 1 kurang cos kuadrat A. Ini coba kita substitusikan dia ke persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Maka diperoleh dia kosinus 2A sama dia dengan cos kuadrat A dikurang, gantikan sin kuadrat A dengan ini. Berarti kurang 1 kurang cos kuadrat A. Lihat dari sini, cos kuadrat A kurang-kurang, berarti jadi tambah ya. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, 2 cos kuadrat A kurang 1. Inilah dia rumus kedua untuk rangkap cos. Kemudian ingat kembali rumus cos kuadrat A sama dia dengan 1 kurang sin kuadrat A. Nah, apabila ini kita masukkan kembali ke rumus yang awal tadi yang sudah kita peroleh, cos 2A sama dia dengan ganti cos kuadrat A-nya dengan 1 kurang sin kuadrat A, sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A, ini nanti hasilnya sama dia dengan 1 kurang sin berarti jadi kurang 2 sin
kuadrat A. Inilah dia cos 2A-nya. Jadi yang inilah rumus ketiga untuk rangkap cos. Jadi khusus untuk kosinus ada 3 rumusnya. Yang pertama adalah cos 2A sama dia dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, kemudian 2 cos kuadrat A kurang 1, kemudian 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ini harus kalian pahami ya. Sekarang coba kita lihat untuk rumus tangen. Ingat 2A itu artinya adalah A ditambahkan dengan A. Oke, di video sebelumnya sudah kita buat bahwa tangen A ditambahkan dengan B, itu rumusnya adalah tangen A ditambah tangen B per 1 kurang tangen A tangen B. Nah, rumus inilah nanti yang akan kita gunakan di atas ini. Ingat A sama dengan B. Jadi bisa kita buat tangen 2A sama dengan ganti B-nya dengan A, sehingga kita peroleh tangen A ditambah tangen B per 1 kurang tangen A tangen A. Oh ya, maaf tadi di sini harusnya dia tangen A ya, karena sudah kita ganti B-nya dengan A. Sama dia dengan tangen A ditambah tangen A. Ingat X tambah X 2X berarti tangen A tambah tangen A 2 tangen A per 1 kurang tangen A kali tangen A tangen kuadrat A. Inilah rumus untuk rangkap tangen. Oke, jadi inilah dia rumus untuk sudut rangkap. Kalian harus memahaminya. Karena kalau dari awal kalian sudah paham dari rumus jumlah dan selisih, ingatlah sampai seterusnya kalian akan bisa memahaminya. Tanpa kalian hafal pun sebenarnya kalian bisa menurunkan sendiri kalau kalian lupa pas ujian. Jadi ingat rumus sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Cos 2A ada 3 rumusnya, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, kemudian 2 cos kuadrat A kurang 1, dan satu lagi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kemudian untuk tangen 2A sendiri adalah 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Apabila sinus X sama dengan 4/5, maka nilai dari kosinus 2X adalah. Ingat tadi untuk rumus dari kosinus atau rangkap cos ada 3, dan yang ada sinnya saja adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka bisa kita buat di sini, tinggal kita masukkan saja nilainya. 1 kurang 2 sin A adalah 4/5. Nah, dari sini sama dengan 1 kurang 4 pangkat 2 itu adalah 16 dikali 2 berarti 32/25. Oke, dari sini kita samakan dulu penyebutnya ke per 25. Maka 25 dikali 1, 25 kurang 32. 25 kurang 32 adalah minus 7/25. Jadi inilah dia cos 2X untuk contoh soal nomor 1 yang optionnya adalah C. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, jika kosinus A adalah 8/17 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A. Oke, coba kita lihat sinus 2A. Tadi rumusnya adalah 2 sin A cos A. Oke, sedangkan di sini kosinus A sudah diketahui dan sinusnya harus kita cari. Berarti kita arahkan kosinus A-nya ke segitiga siku-siku ya. Jadi apabila ada sebuah segitiga siku-siku dan ini adalah A-nya, ingat kosinus adalah samping per miring. Berarti kalau ini sudutnya, sampingnya adalah yang ini 8, miringnya 17. Berarti untuk sisi siku-sikunya adalah 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 itu adalah 289. Sedangkan 8 pangkat 2 adalah 64, atau sama saja ini dengan
225 atau 15. Atau kalau kalian ingat triple Pythagoras, kalian bisa langsung tanpa mencari ini ya, karena triple Pythagoras itu termasuk juga 15, 17, dan 8. Berarti dari sini sudah kita peroleh sinus A-nya sama dia dengan depan per miring. Depannya adalah 15, miringnya adalah 17. Karena sudut A-nya adalah di sudut lancip, maka pastinya sin dan kosinusnya adalah positif. Ingat, sudut lancip itu artinya dia berada di kuadran pertama. Berarti sama dia dengan 2. Sinusnya tadi adalah 15 per 17. Kosinusnya 8 per 17. Jadi sama dia dengan 2 kali 15, 30. 30 dikali 8, 240. Per 17 kali 17 tadi adalah 289. Sehingga option yang benar adalah yang B. Sekarang coba kita lihat contoh soal nomor 3. Jika cos X sama dengan 4/5, maka nilai dari tangen 2X adalah. Oke, coba tadi rumus dari tangen 2X adalah 2 tangen X per 1 kurang tangen kuadrat X. Di sini yang diketahui masih kosinus. Berarti apabila kosinus X-nya diketahui, kita harus cari tangen X-nya ke segitiga ya. Maka apabila di sini adalah X-nya, ingat kosinus tadi adalah samping per miring. Sampingnya tadi adalah 4, berarti di sini 5. Triple Pythagoras saja langsung ya, berarti di sini adalah 3. Sehingga tangen X-nya adalah desa, depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Berarti nilai tangen sudah ketemu, tinggal kita masukkan kemari. 2 tangen X berarti 2 kali 3 per 4 per 1 kurang 3 per 4 dikuadratkan. Dari sini kita peroleh 2 kali 3 per 4 adalah 6 per 4 per, yang ini jadi 1 dikurang 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16. Sama dengan 6 per 4 per, kan bisa kita buat menjadi kali, per di sini jadi 16 kurang 9, penyebut menjadi pembilang ya. 16 kurang 9 sama dia dengan 7. Maka dari sini bisa kita habiskan ininya, tinggal 4. Berarti kita peroleh 6 dikali 4, 24 per 7. Jadi option yang benar adalah yang E. Contoh soal nomor 4. Jika sin 2X sama dengan 1/5, maka nilai dari sin X ditambah cos X. Oke, apa hubungannya dengan sin 2X? Ya, coba kita lihat. Sin 2X itu rumusnya tadi adalah 2 sin X cos X sama dengan 1/5. Berarti karena di sini ada sin X cos X, pastinya bisalah kita cari ini. Sin X ditambah cos X, supaya ada kemungkinan menghasilkan perkalian dari sin dan cos. Berarti ini harus kita kuadratkan. Coba kita kuadratkan, hasilnya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Itu dari mana itu Bang? Nah, dari sini nih. A ditambah B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. A adalah sinus X, B-nya kosinus X. Ingat rumus identitas, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah 2 sin X cos X, tadi hasilnya adalah 1/5. Maka 1 tambah 1/5 samakan penyebutnya berarti per 5. 5 dikali 1, 5 tambah 1, 6. Itu masih kuadratnya. Sehingga sinus X ditambah kosinus X. Untuk menghilangkan kuadrat berarti harus kita akarkan. Akar 6/5. Sehingga option yang benar adalah yang B. Ingat, yang ini tadi adalah dari rumus identitas, yaitu sin
kuadrat A ditambah cos kuadrat A hasilnya sama dengan 1. Ini kita pelajari di materi yang pertama kelas 11. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Di video berikutnya kita mau membahas tentang sudut paruh yang merupakan penurunan rumus dari sudut rangkap ini. Jadi kalian harus memahami betul materi di video ini supaya kalian bisa lebih gampang belajar untuk materi selanjutnya. Sekedar mengingatkan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita belajar di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!